Kami minta dengan hormat agar pasukan yang sekarang ada di distrik Oksop yang menduduki 5 kampung, bahkan ada gedung ibadah kami yang sedang dipakai untuk pasukan menempati, kami minta semua ditarik saat ini. Sebanyak 3.318 warga dari distrik Oksop, Kabupaten Pegunungan Bintang, terpaksa mengungsi ke hutan. Hal ini disampaikan oleh Ketua Departemen Hukum dan HAM Gereja Injili di Indonesia, GIDI, Jimmy Koirewa, seperti dirilis Kompas.com, Selasa, 10 Desember 2024. Jimmy menjelaskan, sejak 28 November sampai 9 Desember 2024, terjadi pergeseran pasukan militer dalam jumlah besar ke Kabupaten Pegunungan Bintang, termasuk ke distrik-distrik tempat warga masyarakat berada. Pada 8 Desember, pasukan yang cukup besar memasuki distrik Oksop dan menduduki kampung-kampung di wilayah tersebut. Selain itu, pada 9 Desember, helikopter juga terlihat menempati gereja GIDI Efesus Sape di Kampung Mimit. Hal ini menyebabkan pengungsian warga sipil dalam jumlah yang sangat masif. Jumlah pengungsi ada sekitar 3.000 lebih. Mereka adalah warga jemaat gereja GIDI yang terpaksa mengungsi karena ketakutan dan lari ke hutan untuk melindungi diri mereka, kata Jimmy dikutip Kompas. Dari total 3.318 pengungsi tersebut, terdapat 54 balita, 23 lansia, 5 ibu hamil, dan 2 pasien dengan kondisi penyakit berat. Atas nama gereja GIDI, Jimmy meminta kepada Presiden, Panglima TNI, Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Pangdam 17 Cendrawasih, dan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 untuk segera menarik pasukan militer dari distrik Oksop. Kami dari Gereja Injili di Indonesia, dari Departemen Hukum dan HAM ingin menyampaikan beberapa hal penting, informasi penting, kejadian penting di dalam masa Advent ini, di dalam masa Natal. Ada kejadian-kejadian luar biasa yang dialami oleh warga kami di Pegunungan Bintang saat ini. Pertama-tama kami menyampaikan bahwa sejak tanggal 28 November yang lalu tanggal 2 dan 3 Desember, tanggal 4 dan tanggal 8 itu, sampai tanggal 9 ada terjadi pergeseran pasukan militer dalam jumlah yang sangat besar ke Pegunungan Bintang dan masuk ke daerah distrik-distrik di mana warga kami berada. Dan kemudian tanggal 8 khususnya itu terjadi pergeseran pasukan yang cukup besar yang masuk ke distrik Oksop, dan pergeseran pasukan ini yang begitu besar tanpa pemberitahuan datang dan menduduki kampung yang ada di situ. Dan khususnya ada helikopter pada tanggal 9 Desember 2024 itu yang mengangkut pasukan militer dan menempati gereja GIDI Efesus Sape di Kampung Mimin. Dan hal ini telah mengakibatkan terjadinya pengungsian dalam jumlah yang masif, yang sangat besar. Menurut data kami di sini, para pengungsi kurang lebih ada 3.000 lebih. Warga jemaat kami dalam musim Natal ini, mereka terpaksa mengungsi karena ketakutan, berlari masuk ke dalam hutan untuk melindungi diri mereka. Dan di antara para pengungsi itu terdata ada 54 bayi di bawah 5 tahun, balita. Ada juga orang lansia yang lanjut usia 23 orang. Ada ibu hamil sebanyak 5 orang, dan ada pasien berpenyakit berat 2 orang. Dan saat ini mereka sekarang ada di hutan belantara saat ini. Mereka sedang mengalami kelaparan, bayi-bayi mengalami kekurangan gizi, dan mereka sama sekali tidak ada harapan hidup. Ada data di sini, ada beberapa kampung, kurang lebih ada 5 kampung yang mengalami masalah ini, pengungsian ini. Saya sebut satu-satu. Yang pertama, Kampung Oketumi di distrik Oksop, Kampung Mimin, Kampung Alut Bakon, Kampung Atenar, Kampung Bumbakon. Ini semua berada di distrik Oksop di Pegunungan Bintang. Jumlah pengungsi kurang lebih 3.318 orang hari ini ada di hutan belantara.
di saat umat Tuhan, umat Kristen di tanah Papua sedang merayakan Natal, umat kami kurang lebih 3.000 lebih ada sekarang di hutan. Kami atas nama Gereja Tuhan, atas nama Gereja Injili di Indonesia, menyampaikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, kepada Panglima TNI, kepada Kepala Staf Angkatan Darat, dan juga melaluinya kepada Bapak Pangdam 17 Cendrawasih dan kepada Komandan Pangkogap Wilham III, kami minta supaya pasukan yang ada di distrik Oksop ini segera ditarik, karena umat kami harus kembali ke kampung, harus kembali ke gereja untuk merayakan Natal. Pergeseran pasukan yang dilakukan adalah sebuah tindakan di musim Natal ini, adalah sebuah tindakan yang sangat tidak manusiawi dan sangat tidak menghormati hari raya keagamaan dari warga Kristen. Kami minta dengan hormat agar pasukan yang sekarang ada di distrik Oksop, yang menduduki 5 kampung, bahkan ada gedung ibadah kami yang sedang dipakai untuk pasukan menempati, kami minta semua ditarik saat ini. Dan kami minta supaya umat Tuhan diarahkan kembali ke kampung-kampung, ke rumah mereka, ke gereja mereka, sehingga mereka bisa dapat merayakan Natal. Hari ini ada bayi-bayi yang kekurangan gizi, ada orang sakit di sana. Kami tidak tahu, bisa dalam beberapa waktu ke depan ada ibu yang melahirkan di sana, ada orang sakit yang meninggal dunia di sana, ada kelaparan yang terjadi di sana, ada bayi-bayi yang sangat banyak yang bisa mengalami kematian di hutan belantara. Itu sebabnya atas nama Gereja Injili di Indonesia, kami menyampaikan permohonan yang sangat mendalam kepada pemerintah Republik Indonesia, khususnya Bapak Presiden Prabowo Subianto, supaya pasukan ditarik kembali agar umat kami bisa merayakan Natal. Ini sebuah keprihatinan yang sangat-sangat besar. Karena itu kami minta agar ini menjadi perhatian. Ini sesuatu masalah yang sangat urgen. Kami minta agar segera ke kampung mereka, sehingga mereka bisa merayakan Natal bersama-sama. Natal adalah kedamaian. Di dalam Natal tidak boleh ada ketakutan, tidak boleh ada ancaman, tidak boleh ada intimidasi, apalagi tidak boleh ada kematian atau pembunuhan. Di dalam Natal harus ada kedamaian di tanah Papua. Tuhan Yesus memberkati. Sementara itu, Kepala Penerangan Komando Daerah 17 Cendrawasih, Letnan Kolonel Chandra Kurniawan, saat dikonfirmasi Kompas.com, mengaku akan mengonfirmasi kejadian ini di lapangan. Kemudian, Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, Fritz Ramande, juga mengungkapkan keprihatinannya terkait pengungsian warga ke hutan di distrik Oksop. Fritz menyayangkan adanya pergeseran pasukan di wilayah tersebut yang menyebabkan masyarakat merasa ketakutan.